Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku yang saleh dan saleha, senantiasa marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semuanya. Terlebih adalah nikmat di mana kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh mulia, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Dani yang selalu dinanti. Bagaimana puasanya? Masih semangat? Masih kuat? Insya Allah ya. Adik-adikku yang saleh dan saleha, hari ini kakak akan berkisah buat adik-adik semuanya. Tak terasa ya, bulan Ramadan telah berlalu begitu cepat. Tak tiba waktunya kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Hari ini kakak akan berkisah buat adik-adik semuanya, yaitu kisah tentang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya Idul Fitri. Seperti apa ceritanya? Adik-adik pengen dengar ceritanya? Kalau begitu, yuk duduk yang manis. Begitu kita akan dengarkan ceritanya bersama-sama. Adik-adikku yang soleh dan soleha, selepas sholat asar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib merasa sedih sekali karena bulan Ramadan akan segera berlalu. Ia menangis seharian. Ia pun habis sholat asar beranjak pulang ke rumahnya. Di rumah ia sudah disambut oleh istri tercintanya. Siapa adik-adik? Iya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai suamiku, mengapa engkau kelihatan bersedih? Bukankah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemenangan?" Namun adik-adik, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diam-diam lesu. Sejenak kemudian beliau pun mengajak sang istri tercintanya agar sehari itu mau menginfakkan, mensedekahkan semua makanannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Adik-adikku yang soleh dan soleha, berkatalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebulan berpuasa kita telah mendapatkan pendidikan dari Ramadan, bahwasanya haus dan lapar amatlah sangat berat. Maha suci Allah yang senantiasa hari-hari kita, perut kita selalu diisi oleh makanan. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, sore itu sebelum berkumandang takbir di mana-mana, Sayyidina Ali sibuk mendorong pedatinya yang berisi 3 karung gandum dan 2 karung kurma dari hasil kebunnya. Bersama istri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama putra beliau Hasan Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sekeluarga pun membagi sedekah dari perkampungan, ya, dari tengah perkampungan sampai pinggir perkampungan. Mereka kompak membagikan sedekah dari sore hingga menjelang malam. Tangan-tangan mereka sibuk untuk memberikan kepada saudaranya, sedangkan bibir mereka basah dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang soleh dan soleha, pagi harinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sholat Idul Fitri. Beliau naik di atas mimbar menyampaikan khutbah di Masjid Qiblatain. Di antara khutbah beliau, Sayyidina Ali pun menyampaikan bahwasanya tanda-tanda di antara orang-orang yang mereka bertakwa setelah berpuasa selama 1 bulan lamanya adalah mereka yang di mana hati nurani mereka, ya, terpaut kepada saudara-saudaranya. Mereka mau menggerakkan tangannya untuk berbagi.
mereka yang mau mensedekahkan sebagian rezekinya, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman hangat. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang harus menahan lapar dan haus, dan itu adalah sangat berat. Adik-adikku yang soleh dan soleha, begitulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak akan berkata sesuatu sebelum beliau melakukannya dan memberikan teladan. Setelah sholat Id, sahabat Ali bin Abi Thalib yang bernama Ibnu Rafi'i dan juga Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkunjung dan hendak menyampaikan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah SAW tersebut. Ketika pintu dibuka, digeleng. Begitu terkejutnya kedua sahabat ini karena melihat keadaan suatu hal dan juga mencium bau sesuatu yang aneh. Wahai sahabatku, astagfirullah, apakah engkau mencium ini juga? Iya, wahai sahabatku. Lihatlah keluarga Rasulullah. Bukankah itu adalah gandum dan juga roti kering yang sudah basi? Mereka lahap memakannya. Makanan itu adalah yang sudah tidak layak untuk dimakan. Iya, saudara. Dua sahabat ini pun meneteskan air mata melihat keluarga Rasulullah SAW memakan makanan yang sudah basi. Masya Allah. Akhirnya mereka berdua pun berpamitan. Sepanjang perjalanan, sahabat Ibnu Rafi'i meneteskan air mata. Pipinya basah oleh air mata yang menetes ke tanah. Sepanjang jalan seperti mengukir kesedihan sampai ia di rumah. Hari itu adalah hari sukacita, namun mereka menjadi sangat sedih. Begitu juga sahabat Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Sepanjang perjalanan beliau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hatinya bergejolak. Ia pun kemudian memutuskan untuk menuju rumah Rasulullah SAW untuk mengadu. Setibanya di sana, beliau pun berucap sambil terbata-bata, wahai Rasulullah, mantu baginda, putri baginda, cucu baginda. Tenang, wahai sahabatku. Ada apa, wahai sahabatku? Segeralah engkau ke sana melihat putra dan juga putri baginda. Saya takutkan Hasan dan Husain akan sakit, ya Rasulullah. Ada apa dengan cucu dan juga keluargaku? Saya tidak mampu untuk mengatakan, ya wahai Rasulullah. Segeralah engkau ke sana untuk menengoknya. Tanpa berkata panjang, Rasulullah SAW pun kemudian menuju rumah putri beliau. Sampainya di halaman rumah adik-adik, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh sahabat Ad-Du'ali ternyata tidak terjadi apa-apa. Bahkan malah terdengar suara canda tawa dari Sayyidina Ali dan juga istri beliau dan juga anak-anak beliau. Bahkan sahabat Al-Aswad Ad-Du'ali melihat sendiri bahwasanya ternyata keluarga dari Rasulullah SAW masih mempunyai sedikit kurma untuk menyambut tamu yang datang. Namun adik-adik, Rasulullah SAW pun mulai bersedih karena melihat sendiri bahwasannya bekas-bekas makanan yang sudah basi dan baunya yang masih menyengat itu tercium oleh beliau. Wajah beliau kemudian berubah menjadi sedih. Seraya beliau berkata, ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Adik-adikku yang soleh dan soleha, Sayyidah Fatimah Az-Zahra melihat keluar dan ia dapati ternyata ayahnya tengah berdiri di halaman rumah. Roti yang ia bawa pun terjatuh terlantai.
dan ia berkata, "Ayahanda, telah lama engkau berdiri di sana. Kenapa engkau tidak beritahu kami, Ayahanda? Apakah engkau tak rela kami menjadi anak yang berbakti kepada engkau?" Berondong kata dari Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah pun mencium tangan baginda Rasulullah dan mengajak masuk ke dalam ruangan tamu. "Mengapa Ayahanda menangis? Mengapa sahabat Abu Ali di belakang Rasulullah? Mengapa di belakang Ayahanda?" Tak sanggup lagi mendengar kata-kata dari putrinya, Rasulullah pun kemudian memeluk putrinya yang begitu ia cintai. Tak terasa air matanya menetes karena melihat kesederhanaan putrinya dan juga keluarganya. Adik-adikku yang soleh dan soleha, begitulah cerita kisah keluarga Rasulullah SAW di Hari Raya Idul Fitri. Begitu kesederhanaan yang ditampilkan oleh keluarga dari putri Rasulullah SAW, di mana beliau masih mengedepankan saudara-saudaranya dibanding dengan keluarganya sendiri. Semoga bulan Ramadan ini bertambah takwa, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga adik-adik semuanya di bulan Ramadan yang sudah rajin sholat, rajin ngaji, rajin bersedekah, selepas bulan Ramadan ini ditingkatkan lagi. Adik-adikku yang soleh dan soleha, demikian tadi kisah dari kakak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menambah iman serta takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dengan kisah-kisah teladan yang lainnya. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.